Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man jahada fi sabilillah bi haqqil jihadih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira. Al-ayah sadaqal azim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita memuja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk bergembira memperingati kelahiran Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada beliau, Nabi dan Rasul junjungan semesta alam, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin para nabi dan rasul, sebaik-baik makhluk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mic-nya ini sebesar apapun, kalau tetap ribut tidak bisa seimbang. Karena itu saya minta adik-adik sekalian sama ibu-ibunya juga tenang dulu ya. Jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid pertama kali itu diadakan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang khalifah pada masa kepemimpinan Khilafah Bani Abbasiyah. Ketika itu beliau menginisiasi mengadakan peringatan Maulid pertama kali setelah kaum muslimin berhasil mengusir pasukan salib dari Palestina. Setelah bertahun-tahun negeri Syam dikuasai oleh pasukan salib dari Romawi, maka beliau berinisiatif untuk mengadakan peringatan Maulid dalam rangka untuk membangkitkan kembali ghirah, semangat kaum muslimin untuk belajar agama. Nah, sebelum beliau mengadakan peringatan Maulid, beliau mengadakan juarah sayembara, membuat syair tentang Rasulullah SAW. Dan yang memenangkan syair itu, lomba atau sayembara itu adalah seorang penyair bernama Muhammad Ja'far Al-Barzanji. Maka pada saat peringatan Maulid, buku Al-Barzanji itu dibacakan di hadapan kaum muslimin, karena buku Al-Barzanji itu adalah buku yang memuat syair tentang Rasulullah SAW. Dari lahir sampai wafat diceritakan dengan singkat, juga memuat tentang atau memuat berbagai sholawat yang dilantungkan untuk Rasulullah SAW. Nah, karena itulah jamaah rahimahullah, meskipun memang Rasulullah SAW tidak pernah memperingati Maulid, Nabi tidak pernah memperingati Maulid. Nabi ditanya oleh para sahabat tentang hari lahir beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau suka berpuasa hari Senin?" Nabi bersabda, "Dzalika yauma wulidtu wa yauma bu'itsu." Aku suka berpuasa hari Senin karena itu adalah hari lahirku dan itu adalah hari di mana aku pertama kali diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah SAW lahirnya pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Beliau juga wafat pada hari yang sama, Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal juga. Sehingga para ulama mengatakan hari itu adalah hari yang paling menggembirakan dalam sejarah hidup manusia. Sekaligus itu adalah hari yang paling menyedihkan, karena hari itu adalah hari kelahiran Rasulullah sekaligus hari wafatnya Rasulullah SAW. Nabi SAW ditanya mengapa suka berpuasa Senin, kata beliau, aku suka berpuasa Senin karena Senin itu hari lahirku, kata Nabi SAW. Jadi itulah Rasulullah mengingat hari lahirnya dengan berpuasa, tidak makan,
tidak minum. Nah, agak beda sama kita. Kalau kita biasanya ingat hari lahir, justru makan-makan, minum-minum. Itu ada ibu-ibu biasa dia belikan kue anaknya, baru dia pasangi lilin, baru dia bilang panjang umurmu, pendek orangna, sama si daktul gitu anaknya, baru di sunnah. Nah itu baru dia bilang selama ulang tahun. Nah itu. Jadi itulah bedanya. Rasulullah ingat hari lahir dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kalau kita justru ingat hari lahir, justru dengan makan-makan, minum-minum. Maka tidak heran kalau ada yang bilang kita sama Rasulullah itu bedanya, kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi beda kita sama Nabi cuma sedikit. Nah itu beda kita sama Nabi SAW. Nah jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namun dipraktekkan pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka kita memang tidak akan mendapati penjelasan 4 imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan hukum peringatan Maulid. Nah, penjelasan itu bisa kita dapatkan dari ulama-ulama sesudahnya. Misalnya penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan peringatan Maulid Nabi SAW itu bukanlah ibadah, namun mengerjakannya itu mendatangkan faedah dan kebaikan bagi yang mengerjakannya. Dan karena itulah beliau mengatakan hukumnya boleh, hukumnya mubah. Begitu juga penjelasan Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan peringatan Maulid dalam rangka untuk bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, meski ini bukan ibadah, namun orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kata beliau, berhati-hatilah dari para pelaku bid'ah agar seseorang tidak mengerjakan Maulid dengan niat sebagai ibadah mahdhah. Ya, jadi selama peringatan Maulid tidak diniatkan sebagai ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada ketentuannya, ada waktunya. Ya, kalau di Jawa, rahmatullah, para kiai, para habib itu mengadakan Maulid kapan saja. Bukan hanya Rabiul Awal. Kadang-kadang sudah bulan Rabiul Akhir, sudah bulan Jumadil Awal, Rajab, bahkan Sya'ban, mereka masih mengadakan peringatan Maulid. Karena peringatan Maulid itu bukan ibadah yang terikat waktu tertentu, bulan tertentu, dengan ketentuan tertentu, tidak demikian. Beda dengan khutbah Jumat, ada rukunnya, ada syaratnya, ada ketentuan yang rinci, ada waktunya, ada tempatnya. Tapi kalau peringatan Maulid bukan ibadah sebagaimana khutbah Jumat, sehingga bisa dikerjakan kapan saja, dengan model apa saja, ya, di mana saja, selama tidak melanggar hukum syariah tentunya. Nah jamaah rahimakumullah, karena itulah kalau kita memperingati Maulid dengan dasar itu, ya tidak menjadikannya sebagai ibadah mahdhah, maka ini hukumnya boleh yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi pelakunya. Tapi kalau Maulid dianggap sebagai ibadah, sebagaimana sebagian orang di kampung kita di tanah Makassar ini atau di Sulawesi Selatan, sebagian orang memperingati Maulid dan menganggapnya sebagai ibadah. Dia rela membeli atau mengeluarkan biaya untuk menyiapkan makanan, menyiapkan ember dan segala macam. Sementara sholat 5 waktu tidak dikerjakan, sholatnya malas. Tapi kalau Maulid paling semangat. Ya. Jadi embernya itu paling cepat masuk masjid, tapi orangnya paling nggak pernah kelihatan di masjid. Nah itu kadang-kadang begitu jamaah rahmatullah. Nah kalau seperti ini berarti dia menganggap Maulid itu ibadah mahdhah. Ini baru disebut sebagai bid'ah karena menyelisihi ibadah yang pernah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian masyarakat kita yang masih mencampurkan peringatan Maulid dengan tradisi animisme. Mereka menyangka bahwasanya ember-ember itu, makanan-makanan di ember itu akan dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Jadi dia bilang, siapkan itu songkolokmu, ayammu, mau dikirim ke Nak Bita. Ya, itu songkolok. Padahal dulu Nak Bita tidak pernah makan songkolok. Ya, itu. Tapi dia bilang ini songkolok mau dikirim kepada Nak Bita. Ya, dan seterusnya. Nah ini berarti bukan sekedar bid'ah, bahkan peringatan Maulidnya bercampur dengan dosa syirik. Karena itu adalah ritual ibadah agama animisme, dan Allah melarang kita mengikuti ibadah orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai orang-orang kafir, kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Karena itu jamaah rahmatullah, boleh ada makanan pada saat peringatan Maulid, tidak dilarang. Namanya haflah, jamuan makan. Bahkan kalau di Timur Tengah, di Al-Azhar, Mesir, Kairo, Al-Azhar universitas tertua dan terbesar dalam kehidupan umat Islam, peradaban umat Islam,
Itu kalau peringatan Maulid di sana, orang makan nasi, makan nasi kebuli, makan besar, bukan cuma makan kue. Gitu. Jadi ada makanan pada saat peringatan Maulid itu hukumnya boleh. Tidak ada masalah, ini haklah jamuan makan. Yang terpenting keyakinannya diluruskan. Jangan katakan bahwa makanan itu dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Karena dikirim bagaimanapun pasti tidak akan sampai kepada beliau. Ember-ember itu, telur-telur itu, semua makanan itu, songkolok dan segala macam dikirim kepada Nabi SAW tidak akan pernah sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau dikirim ke rumah saya, insya Allah sampai, Pak. Nah, kemudian berikutnya, lantas apa yang kita kirim kepada Rasulullah? Yang kita kirim kepada Rasulullah adalah sholawat, bukan songkolok, sholawat, sama-sama tapi bedanya songkolok, beda. Yang kita kirim kepada Rasulullah adalah sholawat. Nabi bersabda, aktsiru shollu alayya fi yaumil jum'ah. Perbanyak oleh kalian baca sholawat kepadaku hari Jumat. Karena kata Nabi, siapa yang baca sholawat kepadaku hari Jumat, maka sholawatnya akan dihidangkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita tinggalnya di Makassar, kita kirim sholawat kepada Nabi, sholawat itu sampai kepada Nabi yang dikuburkan di samping Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Bahkan Nabi SAW menjanjikan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi'asyar. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itulah tidak heran kalau dulu orang tua kita, kalau anaknya sakit pasti dibacakan solawat gitu. Karena solawat itu doa kesembuhan, solawat itu doa keselamatan, solawat itu doa pembuka rezeki. Pendek kata, solawat itu doa segala kebaikan. Nah, jamaah rahimahullah. Karena itu tidak perlu kita kirim makanan kepada Nabi. Yang perlu kita kirim adalah sholawat kepada Nabi SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang mukmin, hendaklah kalian bersolawat dan mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslim rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Rasul SAW sebagai manusia yang paling mulia. Bahkan Allah menyebut beliau sebagai makhluk yang paling mulia. Mengapa demikian? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin Rasulullah SAW itu adalah manusia yang maksum, bebas dari dosa dan kesalahan. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia senantiasa berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah manusia yang dijamin tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat keji dan mungkar sejak lahir sampai beliau wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia. Bahkan Allah menyebut beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus ke muka bumi ini jumlah nabi sebanyak 124.000 orang jumlah nabi. Jadi jumlah nabi itu jamaah sekalian bukan 25 orang. 25 orang itu hanya yang diceritakan di Al-Qur'an. Allah mengutus jumlah nabi sebanyak 124.000 orang. Dari 124.000 orang nabi itu Allah memilih 313 diantaranya adalah Rasul. Karena Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu seorang Rasul. Apa bedanya? Dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid 1 dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Bedanya apa? Kalau Rasul, beliau membawa syariat dan hukum yang baru. Sementara Nabi hanya melanjutkan dan meneruskan syariat atau hukum yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Rasul, tapi anak-anak beliau, Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu hanya seorang Nabi dan bukan Rasul. Nabi Musa alaihissalam itu seorang Rasul, tapi anak beliau, saudara beliau, Nabi Harun hanyalah seorang Nabi dan bukan Rasul. Nah, Allah memilih di antara manusia yang jumlahnya banyak, ada 124.000 orang jumlah Nabi. Dari 124.000 orang jumlah Nabi, Allah memilih 313 diantaranya jumlah Rasul. Dari 313 orang jumlah Rasul, Allah memilih 5 orang Rasul yang disebut sebagai ulul azmi, yakni Rasul Allah
yang pengorbanannya paling besar. Mereka inilah Rasul yang paling mulia. 5 orang itu siapa? 5 orang itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 orang Rasul ulul azmi, Rasul yang paling mulia itu, Allah memilih 2 orang saja yang oleh Allah diberi gelar Khalilullah, yakni kekasih Allah yang paling Allah cintai. Siapa 2 orang itu? Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Dari 2 orang Khalilullah itu, kekasih Allah yang paling Allah cintai, hanya 1 orang yang Allah berikan hak, Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelang wafat beliau wafat hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal di rumahnya Aisyah. Ya, di rumahnya Aisyah. Beliau wafat itu di kamarnya, di ranjangnya Aisyah. Dan beliau wafat di atas pangkuannya Aisyah. Ya. Disitulah Rasulullah SAW wafat. Di situ juga Rasulullah SAW dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ini khusus bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya. Jadi Nabi itu tempat wafatnya, di situ juga beliau dikuburkan. Ya, karena Masjid Nabawi diperluas terus, akhirnya area kubur Nabi itu masuk bagian area Masjid Nabawi, berada di samping Raudhah, tempat Nabi biasa mengadakan majelis ilmu dengan para sahabat. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itulah Nabi SAW menjelang wafatnya, Nabi berdoa kepada Allah. Satu permintaan beliau sebelum wafat, apa itu? Nabi minta kepada Allah, ya Allah, sakitnya sakaratul maut, kumpulkan semuanya. Sakitnya sakaratul maut umatku, kumpulkan semuanya, biar aku yang merasakan sendiri. Lihat Rasulullah SAW betapa Nabi cinta kepada kita. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan semua sakitnya sakaratul maut umatku, biar aku yang merasakan semuanya sakit itu. Saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Karena itulah beliau berhak memberikan syafaat di hari kiamat nanti, sehingga beliau adalah manusia yang paling sibuk di padang mahsyar nanti, karena beliau akan mencari umatnya untuk diberikan syafaat agar bisa terbebas dari azab api neraka. Masyaallah. Kemudian berikutnya, apalagi keutamaan Nabi? Bukan cuma itu, Rasulullah SAW juga digambarkan sebagai manusia yang sempurna. Kalau orang-orang barat mengatakan nobody is perfect, tidak ada manusia sempurna, kita mengatakan ada manusia sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa buktinya? Kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, disebutkan bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Kalau tadi kan perbuatannya sudah kita bahas, beliau itu bebas dari dosa, beliau itu pemimpin para nabi, beliau itu pemimpin para rasul, beliau itu pemimpin para malaikat, karena malaikat juga bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ternyata bukan cuma itu, memang beliau dari sisi pribadinya luar biasa sempurna. Rasul adalah seorang manusia dari keturunan bangsawan Arab, dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim, yakni suku yang dipercaya memegang kunci pintu Ka'bah selama berpuluh-puluh tahun, sehingga beliau berasal dari nasab, dari keturunan bangsawan yang mulia. Kemudian beliau juga, ciri-ciri fisik beliau, Rasulullah SAW itu rambutnya gondrong sampai sebahu. Rambut Nabi itu panjang sampai sebahu, tapi rapi, rambutnya rapi. Ya, tidak seperti anak-anak muda sekarang, rambutnya panjang, tapi ya dia buka peternakan putu di kepalanya. Kalau dia pakai samponya sampo metal gitu, sampo metal dia pakai. Kayaknya gitu. Nabi itu rambutnya panjang sampai sebahu tapi rapi. Ya, maka Nabi itu pakai sorban, dan Nabi larang sahabat, kalau kalian sholat jangan ikat rambut kalian, biarkan dia terurai. Ya, biarkan dia terurai. Sehingga Imam Syaukani mengatakan makruh hukumnya sholat dalam keadaan mengikat rambut, menggulung lengan baju dan seterusnya. Biarkan terurai semuanya. Nabi biarkan terurai semuanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu fisiknya sempurna. Badan beliau, tubuh Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang. Beliau juga tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, sedang-sedang.
Dan Nabi SAW itu kulitnya putih bersih dan kekuatan fisik beliau sangat kuat. Sampai-sampai ulama menggambarkan Nabi itu kekuatannya seperti 40 laki-laki Arab. Kekuatan Nabi. Dalam banyak hadis dikisahkan Nabi beberapa kali tanding gulat dengan sahabat. Pernah Nabi tanding gulat dengan Umar kalah. Nabi tanding gulat sama Hamzah kalah. Nabi memang kuat secara fisik. Bukan cuma itu, Nabi SAW itu wajahnya indah. Sampai ulama menggambarkan, para sahabat menggambarkan dalam hadis, Nabi itu wajahnya seperti qamarun, bulan purnama di kegelapan malam. Indah seperti bulan purnama. Itu ibu-ibu itu, siapa nama tak bu? Dem bulan, karena dia mau wajahnya bulan seperti bulan. Itu makanya namanya dem bulan. Begitu. Ibu-ibu sekarang itu lomba-lomba beli alat kosmetik supaya wajahnya bercahaya, kan gitu. Nabi subhanallah, Nabi SAW itu wajahnya bercahaya seperti bulan purnama di tengah kegelapan malam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, pernah satu malam Aisyah menjahit di kamarnya. Tiba-tiba lampunya Aisyah padam. Maka Nabi tahu Aisyah sedang kegelapan. Nabi langsung masuk ke dalam kamar Aisyah. Seketika itu seluruh ruangan di kamar Aisyah terang benderang karena Nabi datang. Sampai-sampai Aisyah kagum melihat wajah Nabi yang bercahaya seperti bulan. Aisyah memuji Nabi. Aisyah mengatakan, ya jamalu, ya jamalu, sidina Nabi, ya jamalu. Ya jamalu, wahai keindahan. Sampai para ulama mengatakan, siapapun yang melihat wajah Nabi pasti akan jatuh cinta kepada Nabi SAW. Ya, karena gagahnya beliau, wajahnya indah seperti qamarun, bulan purnama di tengah kegelapan malam. Bukan cuma itu, disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah tidur di rumahnya Anas bin Malik. Setelah bangun tidur, ibunya Anas, dia ambil tikar bekas tidur Nabi, lalu tikar itu diperas oleh ibunya Anas. Anas tanya, ya ibuku, kenapa engkau memeras tikar bekas tidur Nabi SAW? Apa kata ibunya Anas? Tahukah engkau putraku, sungguh keringat Nabi, air liur Nabi, semuanya harum, wangi, berbau minyak kasturi. Jadi keringat Nabi ini tidak main-main, jawab Allah. Beda sama kita. Kita itu segagah-gagahnya itu artis, secantik-cantiknya itu artis biasa. Anak-anak gadis sekarang itu suka nonton Korea, drama Korea, ya. Saking sukanya drama Korea, ketemu temannya annyeonghaseyo, sarangeo, seperti orang Sanggo. Mereka ingin cantik seperti gadis Korea, ya, ingin putih seperti gadis Korea. Ya kan? Padahal gadis-gadis Korea itu tidak pernah mandi junub, tidak pernah mandi wajib, tidak dikhitan, dan yakin kalau kentut bau dia, keringatnya pasti bau. Begitupun artis yang gagah, segagah-gagahnya artis, kalau mereka kentut berbau, kalau mereka berkeringat pasti berbau. Tapi jamaah Rasulullah SAW, semua yang keluar dari tubuh Nabi itu wangi seperti minyak kasturi. Nabi SAW satu waktu disebut dalam riwayat yang lain, Nabi pernah dibekam. Kalau bekam itu kan dikeluarkan darah kotor. Nabi dibekam. Setelah dibekam, Nabi minta sahabat, ini darah bekamku kamu buang. Tak lama itu datang sahabat lagi, Rasul ditanya sama Nabi, mana darah bekamku? Sudah kamu buang darahku? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah, aku minum darahmu ya Rasul. Nabi tanya, kenapa engkau minum darahku? Kata sahabat, ya Rasul, sungguh darahmu harum, wangi seperti minyak kasturi. Bayangkan jamaah Allah. Sampai sekarang ini di tanah suci di Makkah, bukan Makkah, di dekat Madinah, ya, perbatasan Madinah Makkah, antara Madinah Makkah itu ada namanya Bukit Uhud. Jamaah sekalian yang sudah pernah berangkat haji, ya di sini Pak Haji, kalau saya belum pernah berangkat haji, cuma kadang-kadang juga dipanggil haji. Saya sampaikan saya bukan kiai haji, ya. Biasa yang lain itu kan KH, kiai haji. Nah, kalau saya TH, TI haji. Nah, itu kalau saya. Kalau yang lain kan biasanya kiai haji, kalau saya TI, ya, TI haji. Begitu. Cuma alhamdulillah istri saya sudah pernah berangkat haji. Dulu dibayarkan sama mertua, bersaudara mereka 8 orang berangkat haji. Jadi ada yang bilang, Ustaz, saya juga bisa tiap malam naik haji karena istri saya sudah pernah berangkat haji. Alhamdulillah, waktu saya berangkat umroh itu saya lihat. Jadi di sana di Bukit Uhud itu ada batu bekas Nabi SAW, darahnya tertumpah di batu itu. Karena waktu perang Uhud kaum muslimin kalah perang. Nah, ketika itu darah Nabi mengucur di batu itu. Wallahi demi Allah sampai sekarang batu itu masih harum, wangi, berbau minyak kasturi karena pernah kejatuhan darahnya Rasulullah SAW.
Karena itulah para ulama menggambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu seluruh yang keluar dari tubuh Nabi, darah beliau, keringat beliau, air liur beliau, bahkan kotoran Nabi, semuanya harum, wangi, berbau minyak kasturi. Karena itulah kalau orang barat mengatakan nobody is perfect, tidak ada manusia sempurna, lagi-lagi saya ingin mengatakan Rasul adalah manusia sempurna. Mengapa? Karena Rasul adalah makhluk yang diutus oleh zat yang sempurna. Siapa zat yang sempurna? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul membawa ajaran yang sempurna, yaitu ajaran Islam. Karena itulah kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak sempurna, itu berarti dia tidak tahu Quran, dia tidak tahu Nabi, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kata Allah, telah kesempurnakan agama kalian. Rasul manusia sempurna, diutus oleh Allah, zat yang maha sempurna, membawa risalah Islam, ajaran yang sempurna, membawa kitab Al-Quran. Al-Quran ini juga kitab yang sempurna. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan kitab Al-Quran kata Allah untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran itu adalah petunjuk, kasih sayang dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajarlah dan pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sebagai manusia teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, meyakini negeri akhirat dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena itulah jamaah rahmatullah, kalau sekarang banyak orang muslim yang salah pilih idola, gitu ya. Banyak orang muslim salah pilih idola. Ya, tadi saya katakan anak-anak gadis kita sebagian itu mengidolakan artis Korea, gitu. Bahkan ibu-ibu, ya kalau ibu-ibu paling idolakan artis dangdut. Ya gimana tidak tiap malam nonton Indosiar, jadi dangdut suka, gitu ya. Kalau bapak mungkin ya senangnya pemain sepak bola, gitu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, gitu dan seterusnya. Ada bahkan bapak itu saking senangnya sama Muammar Gaddafi, anaknya dikasih nama Muammar Gaddafi. Dia nggak tahu siapa itu Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu presiden Libya, dan Muammar Gaddafi itu penganut aliran ingkar sunnah. Apa itu ingkar sunnah? Dia tidak percaya hadis Nabi, dia nggak percaya sunnah Nabi. Itu Muammar Gaddafi. Tapi ada orang muslim kagum sama Muammar Gaddafi, dia idolakan, dikasih nama anaknya Muammar Gaddafi. Itu. Jamaah rahmatullah, kita tidak perlu pusing cari idola, kita tidak perlu pusing cari teladan. Ada teladannya, ada idolanya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia dengan follower terbanyak. Meskipun beliau tidak punya Instagram, tidak punya Twitter, tidak punya Facebook, tidak punya YouTube, gitu ya. Tapi beliau adalah manusia dengan follower terbanyak di dunia dan akhirat nanti insyaallah. Nah, jamaah rahimahullah, karena itulah Allah mewajibkan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kita beriman kepada Rasul sebagai nabi terakhir. Ya. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup dari seluruh nabi. Maka kita wajib beriman, beliau adalah nabi terakhir. Maka siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi terakhir, nabi baru, membawa agama baru, membawa syariat baru, maka dalam pandangan Islam orang itu dianggap murtad dari Islam. Termasuk siapa saja yang meyakini orang tersebut, maka dia juga dianggap murtad dari Islam. Karena itulah Ahmadiyah itu murtad dari Islam, Bahaiyah itu murtad dari Islam. Ahmadiyah siapa? Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad. Dia katakan saya nabi baru, dia katakan saya bawa kitab baru namanya Tazkirah. Itu murtad dari Islam. Pengikutnya semua disebut murtad dari Islam. Siapa lagi? Muhammad Bahaullah, kelompoknya namanya Bahaiyah. Dia katakan saya nabi baru, saya membawa syariat baru, sholat cuma 3 kali sehari, puasa cuma 7 hari sebulan Ramadan. Nah itu Muhammad Bahaiyah, kelompok Muhammad Bahaullah, kelompoknya namanya Bahaiyah. Itu dianggap murtad dari Islam. Umat Islam tidak boleh membenarkan mereka. Jamaah rahimahullah, tapi memang banyak nabi palsu, banyak sekali. Rasul sendiri pernah menyampaikan dalam satu hadis bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 20 orang lebih pendusta yang mengaku sebagai nabi baru.
Dan kebanyakan nabi palsu itu tinggalnya di Indonesia memang, masya Allah. Jadi kebanyakan nabi palsu itu tinggal di Indonesia. Dulu ada pelatih bulu tangkis namanya Ahmad Musodik, mengaku nabi palsu. Ya, dia bikin kelompok namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, nabi palsu. Ada juga dulu ibu-ibu di Jakarta, ya, dia mengaku sebagai titisannya Allah, titisannya malaikat Jibril, dan titisannya Rasulullah. Jadi dia lebih hebat lagi karena titisan Allah, malaikat Jibril dan Rasulullah. Dia mengaku sebagai, dia namanya dikenal sebagai Lia Eden, gitu. Dia mengaku itu titisan Allah, titisan malaikat Jibril, dan titisan Nabi. Bayangkan. Dan waktu ditangkap sama polisi, syukurnya dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Coba kalau dia mengaku sebagai malaikat Israel, pencabut nyawa, nanti masuk di koran, polisi menangkap malaikat pencabut nyawa, kan gitu. Tapi dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Dan waktu ditangkap sama polisi, gitu ya, sama polisi, dia Eden ketemu sama Ahmad Musodik yang mengaku sebagai nabi. Ini lucu karena Jibril tidak kenal sama nabi, gitu. Kasih ketemu sama Jibril sama nabi, sama ada satu ngaku nabi, satu ngaku Jibril. Ternyata mereka tidak saling kenal, gitu. Ini nabi, ini Jibril dari mana? Nah, jamaah rahimakumullah, semua nabi-nabi, orang-orang yang mengaku sebagai nabi sesudah Rasulullah, wajib kita ingkari dan kita wajib beriman Rasul adalah nabi terakhir. Yang kedua, kita juga wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaihi min mali wa ahli wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai, kata Rasulullah, mengalahkan cintanya kepada hartanya, keluarganya, dan seluruh manusia. Karena itulah Syekh Atta Burstah mengatakan di kitab Muqaddimah Nafsiyah Islamiyah, wajib kita mencintai Rasulullah SAW, mengalahkan cinta kita kepada istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, seluruh manusia, termasuk harta benda kita, bahkan termasuk kepada diri kita sendiri. Kita wajib cinta kepada Rasulullah, mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita juga wajib meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, kata Allah, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah kepada kalian, maka tinggalkanlah. Apa yang Rasul bawa kepada kita? Rasul membawa dua, Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Kutinggalkan pada kalian, kata Nabi, dua perkara yang kalau kalian berpegang pada dua itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita wajib meneladani Rasulullah dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah, dan menyampaikan atau mendakwakan isi Al-Quran dan Sunnah. Temanya meneladani Rasulullah dalam hal kepemimpinan. Rasul itu adalah pemimpin, bukan sekadar pemimpin di masjid. Rasul bukan sekadar pemimpin atau imam sholat di masjid, bukan. Tapi Rasul itu adalah pemimpin negara. Beliau adalah penguasa. Maka Nabi itu punya cincin. Cincinnya Nabi ditaruh di jari manis Nabi sebelah kiri. Cincin Nabi itu tertulis di situ nama beliau, Muhammadur Rasulullah SAW. Karena cincin Nabi itu adalah stempel negara. Nabi punya semacam namanya Muawwin Tanfidh, sekretaris negara, namanya Zaid bin Sabit dan Mughirah bin Syu'bah. Zaid bin Sabit kalau selesai bikin surat, selesai nulis surat untuk raja-raja, maka Nabi stempel surat itu dengan cincin yang ada di tangan beliau. Jadi Nabi itu bukan sekedar pemimpin agama atau pemimpin sholat di masjid, tapi Nabi itu pemimpin politik. Nabi adalah penguasa. Nabi adalah kepala negara. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi langsung diangkat menjadi pemimpin negara. Nabi langsung mendirikan Masjid Quba, masjid pertama, namanya Masjid Quba. Kemudian Nabi membuat perjanjian damai dengan kabilah Yahudi, orang-orang Yahudi. Lalu Nabi membuat Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Nabi juga mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Kemudian Nabi SAW menjalankan pemerintahannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah beliau. Karena itulah, kalau kita mau meneladani Nabi SAW sebagai pemimpin, tidak ada jalan lain kecuali penguasa di negeri ini
wajib menerapkan syariat Islam secara total dalam seluruh urusan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan jalan itulah barulah kita benar-benar mengikuti Nabi, meneladani Nabi, mencontoh Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum." Dan hendaklah kalian memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang kafir. Karena itulah jamaah rahmatullah, Allah taala juga menjamin dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutusmu ya Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam semesta. Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau mengatakan, "Wa ma arsalnaka ya Muhammad SAW illa bisyara'i wal ahkam." Tidaklah kami mengutusmu ya Rasulullah SAW kecuali dengan syariat dan hukum yang kalau itu diterapkan secara kafah, diterapkan secara total, diterapkan keseluruhan dalam urusan masyarakat, maka pastilah akan hadir rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena itulah meneladani Rasulullah sebagai pemimpin, artinya pemimpin kita, penguasa kita wajib menerapkan syariat Islam, menjalankan hukum Islam, menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kehidupan kita, yang kalau itu dilaksanakan, insya Allah negeri kita Indonesia ini akan benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Islam akan benar-benar hadir sebagai rahmatan lil alamin. Akhir kalam, saya tutup dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلاد المسلمين عامة وخاصة في بلادنا الإندونيسية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل شائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهاج النبي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.